wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Januarti. Saya guru RA Al-Masyurot yang sampai sekarang masih aktif mengajar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Hari ini, hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan mempersembahkan video pembelajaran di MTS Nurul Ilham. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Ramdan. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan adab membaca Al-Quran. Coba sebutkan apa saja? Satu, bersuci, dua, bersih pakaian dan tempat, tiga, menghadap kiblat, belajar dengan khusyuk. Pembelajaran akhlak terpuji. Satu, teman-teman nanti diharapkan bu guru untuk bisa memahami pengertian tentang akhlak terpuji. Dua, bisa menjelaskan jenis-jenis akhlak terpuji. Tiga, menyebutkan dan meneladani contoh akhlak terpuji. Yang keempat, akhlak terpuji. Akhlak terpuji apa saja teman-teman? Jujur, amanah, patuh, sabar, syukur, dermawan, sopan santun, mencontohkan sikap jujur, tidak berbohong. Oke, yang kedua amanah. Ketika dititipkan satu barang dikembalikan lagi. Oke, kita contoh tawadu seperti apa? Sifat jujur. Nah, tadi contohnya tidak menyontek saat ujian. Ujian apa? Jujur itu bukan cuma tadi berbohong lewat lisan aja ya, tapi ketika kita mencontek itu artinya kita tidak jujur. Teman-teman, bu guru mau tanya, kalau teman-teman mencontek, ya, itu teman-teman dapat apa ya? Dapat kebaikan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Iya, kenapa tidaknya? Kalau kita mencontek, itu kita dapat nilai yang bagus atau besar? Besar. Besar itu kalau kita nyonteknya ke orang yang pintar. Kalau kita nyonteknya ke orang yang di bawah kita gimana? Nah, kita ke bawah nilainya jadi jelek. Makanya diusahakan belajar jujur itu tidak mencontek saat ujian, tidak mencontek ke teman. Kalau teman kita yang mencontek nilainya bagus, nah iya kita ikutan bagus.
Itu artinya kita dapat manfaatnya ya secara nilai bagus. Nah, tapi di sisi lain, ketika kita mencontek, itu kita dapat ilmu tidak, teman-teman? Tidak. Ketika kita mencontek, pelajaran yang kita pelajari, kita dapat enggak? Tidak. Nah, makanya Bu Guru selalu mengajarkan, mengingatkan teman-teman untuk ketika kita mau ujian, mau apapun, itu mau nilainya besar, mau nilainya kecil, itu harus hasil sendiri. Karena apa? Karena nanti ketika teman-teman nilainya besar hasil sendiri, itu akan jadi kebanggaan sendiri. Tapi kalau teman-teman ujiannya besar, hasil mencontek, bangga tidak? Tidak. Dan ketika teman-teman hasilnya besar, tapi hasil mencontek, Bu Guru bisa memperbaiki hasil ujian teman-teman tidak? Tidak ya, karena nilainya sudah besar, padahal teman-teman belum bisa. Nah, makanya diusahakan setiap ada ujian apapun, yuk belajar jujur, mau besar mau kecil itu hasil dari sendiri. Siap bersikap jujur di sekolah? Siap. Kemudian orang yang tidak jujur lagi. Ke Perancis untuk kuliah di salah satu universitas terkenal di Paris. Dia memang cerdas, bahasa Perancis dan Inggrisnya pun sangat baik sehingga lulus seleksi. Sejak mulai kuliah di hari pertama, dia memperhatikan bahwa sistem transportasi di Paris menggunakan sistem otomatis, artinya Anda membeli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin. Setiap pemberhentian kendaraan umum memakai cara self-service dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Bahkan pemeriksaan insidentil oleh petugas pun hampir tidak ada. Bukan karena manajemen yang buruk, tapi unsur trust atau kepercayaan dan tertib sosial di sistem transportasi kota Paris memang sudah sangat baik. Akhirnya lama-kelamaan si mahasiswa tersebut menemukan kelemahan sistem ini, dan dengan kecerdasannya dia bisa naik transportasi umum tanpa harus membeli tiket, dan dia sudah memperhitungkan kemungkinan tertangkap petugas karena tidak membeli tiket sangatlah kecil. Sejak itu dia selalu naik. Kami tidak rasis, sebaliknya kami sangat pengerjaan di perusahaan, kami sangat terkesan dengan nilai akademis dan pencapaian Anda. Sesungguhnya berdasarkan kemampuan Anda, sebenarnya Anda adalah golongan pekerja yang kami cari-cari. Jika begitu, kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja? Jadi begini, setelah kami periksa di database, kami menemukan data bahwa Anda pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum. Si gadis itu pun kaget. Ya, saya mengakuinya, tapi apakah karena perkara kecil tersebut semua perusahaan boleh menolak saya? Perkara kecil? Kami tidak menganggap itu perkara kecil, Nona. Kami lihat di database, Anda pertama kali melanggar hukum terjadi di minggu pertama Anda masuk negara ini. Saat itu, petugas percaya dengan penjelasan Anda bahwa Anda masih belum mengerti sistem transportasi umum di sini. Itu sebabnya kesalahan tersebut diampuni. Namun Anda tertangkap bahwa Anda tidak bisa dipercaya. Banyak pekerjaan di berbagai perusahaan di negara Prancis bergantung pada kepercayaan atau trust. Jika Anda diberi tanggung jawab atas tugas di suatu wilayah, maka Anda akan diberikan kuasa yang besar. Karena efisiensi biaya, kami tidak akan memakai sistem kontrol untuk mengawasi pekerjaan Anda. Hampir semua perusahaan besar di Prancis itu mirip dengan sistem transportasi di negeri ini. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menerima Anda dengan. Dan saya berani katakan, di negara kami bahkan di seluruh Eropa tidak akan ada perusahaan yang mau menggunakan jasa Anda. Pada saat itu, si gadis seperti tertampar dan terbangun dari mimpinya dan merasa sangat menyesal. Tapi penyesalan selalu datang terlambat ketika nasi sudah jadi bubur atau peristiwa buruk telah terjadi. Perkataan petugas yang terakhir membuat hatinya bergetar dan sangat menyesal. Ia akhirnya terdiam seribu bahasa, tidak bisa berkata apapun. Sahabat Bebek Studio, ada pesan moral yang sangat berharga yang bisa kita petik dari kisah nyata mahasiswi kita tersebut. Moral dan etika itu amat sangat penting, bahkan ditempatkan di atas kepintaran, kecerdasan, atau kejeniusan dalam kehidupan sosial. Moral dan etika seseorang bahkan bisa menutupi kekurangan kecerdasan. Tapi IQ atau kepintaran, bagaimanapun tingginya, tidak akan bisa menolong etika moral dan integritas yang buruk. Samuel Johnson, seorang Inggris mengatakan, pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Sedangkan W.S. Lewis, profesor di Universitas Oxford dan penulis novel terkenal Inggris mengatakan, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Integritas dan kejujuran
menjadi manusia. Pesan apa yang bisa teman-teman ambil dari cerita tadi? Harus jujur. Tadi katanya mahasiswa ini bagaimana? Pintar. Tapi dia tidak jujur. Kenapa tidak jujurnya? Naik kereta dia menggunakan kepintarannya untuk tidak mau bayar. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia lulus, perilakunya terdeteksi oleh sistem perilaku tidak jujurnya terdeteksi. Akhirnya dia ditolak di berbagai perusahaan terkenal di rugi tidak teman-teman orang seperti itu? Padahal sebenarnya dia harus jadi orang yang sukses di perusahaan-perusahaan besar di Prancis, tapi karena tindakan tidak jujurnya dia jadi orang yang tidak sukses. Mau seperti itu teman-teman? Tidak. Banyak orang-orang yang berperilaku tidak jujur, dia akhirnya apa? Seperti ini, seperti mahasiswa ini. Akhirnya dia dalam kegagalan. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya yuk mulai terapkan sifat jujur itu dari sejak sekarang. Setelah menonton video itu, guru mau minta teman-teman, tadi ada tugas kelompok ini kan sudah dibagi-bagi ya. Nah, sekarang tadi ada berapa sifat terpuji yang guru contohkan? Ada berapa? Yang di atas? Sifat terpuji ada tuh 7. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Nah, setiap kelompok 2 sifat jujur nanti dibahas per kelompok. Soal pertama adalah jelaskan pengertian alat terpuji, dermawan dan sopan santun. Alat terpuji dan dermawan adalah sendiri artinya memberi sesuatu kepada orang lain, itu secara materi ataupun bukan. Contohnya adalah seperti kerja bakti sosial di masyarakat. Keduanya adalah sopan santun. Sopan santun adalah menghargai dan menghormati orang lain yang memberikan pendapat. Soal kedua, mengapa kita harus jujur dan membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan membiasakan kita jujur, kita akan menjadi seseorang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Ketiga, apa dampak positif dari sifat rendah hati terhadap lingkungan pertemanan sekolah? Dampak positif rendah hati di lingkungan sekolah adalah dihargai oleh orang lain di sekolah. 4. Soal cerita Rani membantu temannya, walaupun Rani juga memiliki pekerjaannya. Sifat apa yang terdapat dalam Rani? Itulah adalah dermawan, membantu orang lain. 5. Ceritakan pengalamanmu sendiri ataupun orang lain dalam menerapkan akhlak terpuji dan apa manfaat yang dirasakan dari sifat tersebut. Pengalaman saya ketika saya diberi amanat yaitu mengerjakan sesuatu oleh guru dan saya pun mengerjakannya, dan manfaatnya yang saya rasakan adalah dipercayai oleh guru yang memberikan tugas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Adalah sikap tidak menahan ketika diejek atau dicela, contoh salah, tidak memberi kepentingan ketika dihina. 2. Adalah sikap yang mensyukuri dan melakukan sesuatu. Contoh sebut menerima apa dan melakukan. 2. Mengapa kita harus membiasakan sikap itu dalam kegiatan sehari-hari agar dapat dipercayai orang lain. Dan yang ketiga, apa dari tempat rendah hati terhadap lingkungan keamanan sekolah. Cukup banyak disayangi teman.
dari Kak tadi Sifat apa? Menyelidikan. bukan Muhammad. Ingat cerita kan sendiri orang lain adalah menggunakan dan apa yang ada tersebut. Sabar ketika Dina Oke. Teman-teman tes ini mas kerjaannya satu orang satu. Ya, dikasih nama dulu. Dewa
Assalamualaikum